Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, salam perkenalan. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas secara global materi-materi apa yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Jadi untuk informasi saja bahwa bahasa Indonesia ini adalah MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi yang dibahas adalah, dan tujuannya sebenarnya adalah bagaimana nanti mahasiswa itu diharapkan mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mampu menggunakan bahasa ilmiah dalam penyelesaian tugas dan juga penuntasan tugas akhir. Jadi ketika Anda menggunakan atau ketika Anda membuat tugas kuliah, ketika Anda membuat tugas akhir, ketika Anda membuat laporan, itu adalah waktu ketika Anda memasuki dunia akademis. Jadi dunia akademis itu adalah dunia ilmiah, maka bahasanya adalah termasuk dalam ragam bahasa ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah ini biasanya adalah ragam-ragam bahasa yang tunduk kepada kaidah dan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini sendiri sebenarnya kita pun dan Anda sebenarnya sudah mempelajarinya dalam waktu yang cukup panjang. Secara formal Anda sudah belajar dari tingkat SD, sekolah dasar 6 tahun, di sekolah menengah pertama, lalu di SMA. Jadi paling tidak Anda sudah mempelajari dan mengenal bahasa Indonesia itu selama 12 tahun terakhir. Kalaupun mungkin Anda ada yang tidak naik kelas, bisa 13 tahun, bisa 14 tahun, tapi paling tidak itu adalah waktu yang panjang untuk bagaimana Anda sebenarnya bisa menguasai penggunaan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini sendiri sebenarnya juga tanpa Anda pelajari juga Anda pasti menguasai, karena bahasa Indonesia juga adalah alat komunikasi kita. Dan dalam penggunaan bahasa pun nanti juga ada bahasa ibu, bahasa yang pertama kali Anda pergunakan dan kemudian Anda pergunakan selanjutnya dalam kehidupan, dalam keluarga, itu Anda terima dan digunakan dalam peristiwa komunikasi. Jadi bahasa ibu ini juga beragam, bergantung, bisa orang tuanya, bisa bahasa yang ada di sekitarnya, bisa bahasa yang Anda pergunakan di daerah lain, tapi kemudian Anda berpindah. Tapi dalam komunikasi Anda pertama kali itu mengenal dan menggunakan bahasa daerah tertentu, maka itulah yang menjadi bahasa ibu. Nah, bahasa Indonesia ini sendiri tentunya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan. Dalam kehidupan sosial nanti ada kehidupan hubungan pribadi, komunikasi resmi, komunikasi tidak resmi. Anda nanti akan berhubungan dengan pihak luar, Anda berhubungan dengan kondisi situasi yang memang tidak menghendaki, tidak atau diperbolehkan menggunakan bahasa. Tetapi ada juga kondisi situasi yang memang mewajibkan Anda menggunakan bahasa Indonesia. Makanya dulu dikenal semacam slogan, yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya bukan bahasa yang baik saja atau bukan bahasa yang benar saja, tapi bahasa yang baik dan benar. Baik itu sesuai dengan situasi, kondisi, dan dengan siapa kita berbicara dalam peristiwa apa. Benar itu berhubungan dengan kaidah atau aturan. Jadi kita harus bisa menempatkan kapan kita menggunakan bahasa resmi, kapan kita menggunakan bahasa sehari-hari, atau kapan kita menggunakan bahasa asing, kapan kita menggunakan bahasa daerah. Itulah yang disebut dengan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika Anda di pasar, situasi tidak resmi, maka ya Anda menggunakan bahasa daerah juga tidak merupakan sesuatu yang salah, karena memang situasinya menghendaki demikian. Justru kalau Anda pada situasi itu menggunakan bahasa Indonesia, mungkin akan terasa janggal dan bisa menghambat proses komunikasi. Jadi begitu ya, ada slogan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti akan Anda paham yang mana yang disebut bahasa yang baik dan benar itu, bahwa bahasa yang baik dan benar itu bukan bahasa yang baik saja atau bukan bahasa yang baik, tapi dua-duanya.
Begitupun dalam situasi resmi, ketika ada seminar, ketika ada diskusi, ketika Anda kuliah, maka pemateri, dosen itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Begitu mahasiswa, peserta itu juga wajib mengajukan pertanyaan, menjelaskan apa yang dimaksud, mengajukan saran menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika dalam situasi itu dua orang mahasiswa berkomunikasi dengan teman sebangkunya, situasinya tidak resmi, maka dia tidak merupakan sesuatu yang salah kalau dia juga menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, bagaimana sebenarnya proses-proses yang terjadi dalam peristiwa komunikasi? Itulah nanti akan kita bahas dalam pertemuan selama 1 semester ke depan. Jadi paling tidak memang ada 12 atau 10 materi yang kita bahas selama mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah materi yang menyangkut sumber, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi nanti di pertemuan itu kita membahas dari mana sih sebenarnya bahasa Indonesia berasal, bahasa Melayu, bahasa asing, atau dia memang bahasa yang baru lahir. Kemudian apa sih fungsi dan kedudukannya? Karena bahasa Indonesia ini memiliki fungsi dan kedudukan yang unik sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Apa fungsinya ketika dia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan apa fungsinya ketika dia berkedudukan sebagai bahasa negara? Jadi bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa nasional. Itu juga diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang tentang Bahasa, Bendera, dan Lagu. Jadi mengaturnya sudah jelas di situasi mana kita wajib menggunakan bahasa Indonesia dan situasi mana kita diperbolehkan menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu yang kedua, bagaimana aturan tentang penggunaan bahasa ketika kita berkomunikasi? Itu dulu diatur dalam namanya ejaan bahasa, ejaan yang disempurnakan, disingkat dengan EYD. Nah, sebenarnya kaidah-kaidah yang mengatur tentang kebahasaan ini bukan hanya EYD yang sekarang disebut dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia, tapi juga mengatur tentang struktur, sintaksis, fonologi, morfologi itu dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ejaan pertamanya adalah EBI, ejaan bahasa Indonesia. Lalu nanti ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nah, kamus ini adalah sebuah buku referensi yang memuat berbagai kosakata lengkap dengan thesaurusnya, maknanya, dan sejarahnya. Perkembangannya dulu disebut sebagai Kamus Umum Bahasa Indonesia, kemudian berubah menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan terakhir kemudian diterbitkan edisi daring. Jadi kalau dulu hanya edisi cetak, sekarang edisi daring yang bisa kita cari lema-lemanya itu di Google. Lalu nanti ada lagi, apa lagi ya tadi? EBI, ejaan bahasa Indonesia, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi adalah pedoman umum pembentukan istilah. Jadi pedoman umum pembentukan istilah adalah bagaimana kita mengacu kepada aturan-aturan yang berhubungan dengan pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu nanti ada sumbernya ada 3. Dari bahasa Melayu, dari bahasa asing selain dari bahasa Melayu, lalu dari bahasa daerah. Lalu tergabung menjadi bahasa Indonesia. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Arab. Yang semuanya itu kemudian diserap dan diindonesiakan menjadi kosakata bahasa Indonesia. Misalnya kita ketemu mas, bahasa Inggris MAUST, di Indonesia kan hanya ditambah i, musti, gitu kan. Try, itu Indonesia kan menjadi coba. Kalender, bahasa Inggris, disesuaikan dengan ejaan menjadi juga kalender. Almanak, aljabar, alkitab, gitu kan. Ustadz, itu contoh-contoh dari sebuah kosakata yang berasal dari bahasa asing. Lalu misalnya mantan, itu dari bahasa Palembang, dan banyak lagi kosakata-kosakata dari bahasa daerah yang kemudian menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, kita juga nanti akan membahas tentang diksi dan pilihan kata. Diksi dan pilihan kata ini adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi, nanti kita akan berhubungan dengan gejala-gejala bahasa yang memang mendukung
dan menunjang kemampuan kita bisa menyampaikan, bisa mengkomunikasikan apapun yang ingin kita sampaikan itu secara lebih efektif, karena memang berhubungan dengan pilihan kata. Jadi ketika kita membuat sebuah kalimat, maka nanti akan tersedia pilihan-pilihan kata, diksi yang beragam, berhubungan dengan makna, berhubungan dengan struktur, sintaksis, bagaimana proses pembentukannya, kata kerja, kata benda, mendapat imbuhan dia menjadi kata benda atau tak menjadi kata kerja misalnya kan. Lalu seperti apa gejala-gejala bahasa yang lain, maka nanti kita akan ketemu dengan ada sinonim, ada antonim, ada homonim, ada homopon, ada homograf, ada perluasan makna, ada penyempitan makna, ya kan? Dan banyak lagi gejala-gejala lain yang sebenarnya memang akan kita temukan dalam proses ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa. Ada makna makna konotasi, ada makna denotasi. Bunga itu bisa bermakna konotasi, bisa bermakna denotasi. Ada makna umum, ada makna khusus, ya kan? Sehingga ketika kita membuat sebuah pernyataan, ketika membaca sebuah kalimat, kita akan bisa memahami sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam konsep yang kita baca atau konsep yang kita sampaikan, konsep yang kita bicarakan atau konsep yang kita dengar, sehingga tidak terjadi peristiwa miskomunikasi. Jadi ketika penghalusan itu ada eufemisme, ada pengasaran, ya kan? Ada makna konotasi, ada makna denotasi. Kata mati misalnya kan, mati itu ternyata di kamus tidak bernyawa lagi, tetapi ketika berhubungan dengan makna konotasi, maka ketika digunakan untuk manusia, maka kata mati ini juga kurang tepat, karena ada padanannya ada padanan kata lain yang memang lebih tepat untuk menyebut manusia yang tidak bernyawa lagi, bisa tewas, bisa meninggal dunia, bisa menghembuskan napas terakhir, bisa wafat, bisa mangkat, bisa gugur, nah, kan. Dan kata mati pun ketika digunakan pada kalimat-kalimat lain juga tidak semata bermakna tidak bernyawa lagi. Anda bisa membuat sebuah kalimat, listrik di kampung kami sudah seminggu mati, atau PDAM di kampung sebelah sudah seminggu tidak mengalir atau mati. Artinya mati di sana bukan tidak bernyawa lagi, tapi ketika kita gunakan dalam kalimat yang menyatakan air, maka dia tidak mengalir. Kalau kita hubungan dengan listrik, maka dia tidak ada aliran listriknya. Kira-kira begitu ya. Lalu yang berikutnya, materi tentang kalimat. Kalimat ini adalah rangkaian kata yang memiliki makna dan tujuan. Jadi nanti bagian-bagian dari kalimat itu nanti ada namanya frasa, ada klausa, ada kalimat berita, ya kan? Ada kalimat tanya, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, ya kan? Sehingga nanti beragam kalimat ini nanti kita gunakan dan kita pilih sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, sehingga pemahaman yang diterima oleh komunikan itu akan sama persepsi dengan apa yang ingin kita sampaikan. Karena proses komunikasi itu sebenarnya adalah persamaan persepsi antara komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dan komunikan, orang yang menerima pesan. Lalu materi berikutnya adalah berhubungan dengan kalimat efektif. Jadi kalau kalimat beragam tadi, bagaimana kita menyampaikan informasi dan pendapat, bertanya atau menyampaikan informasi. Kalau di kalimat efektif adalah bagaimana kita bisa mengolah kata-kata itu sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu tergambar dengan kalimat yang kita buat. Nah, bagi pembaca, maka apa yang ditulis oleh seseorang itu kita bisa memaknai yang sama sehingga timbul persamaan persepsi. Kalau sama persepsi, maka dia akan terjadi peristiwa komunikasi. Efektif artinya memang tidak berlebihan, mudah dipahami, ya kan? Makanya nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah kalimat efektif. Lalu materi berikutnya adalah paragraf. Paragraf ini atau lebih disebut dengan alinea. Itu adalah rangkaian bergabungan beberapa kata yang memiliki tema-tema tertentu, topik-topik tertentu. Jadi biasanya dia memiliki satu pokok bahasan. Ada yang namanya kalimat
utama. Jadi sebuah paragraf atau alinea itu memiliki satu kalimat utama atau satu kalimat inti yang nanti ditambah atau diperluas dengan kalimat penjelas. Paragraf ini juga bagian dari sebuah wacana. Wacana itu adalah sebuah gabungan beberapa paragraf yang menggambarkan sesuai dengan tema atau sesuai dengan tematik apa yang ingin kita sampaikan. Jadi paragraf ini juga nanti bisa dilihat dari tujuan dan bentuknya. Nanti ada paragraf eksposisi, ada deskripsi, ada narasi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Jadi kalau kita bisa membuat paragraf ini dengan tepat, maka nanti ketika kita menulis pun apa yang kita sampaikan juga nanti akan bisa menjadi informasi yang bentuknya lebih variatif. Lalu yang berikutnya kerangka karangan ya adalah paragraf ya. Paragraf tadi nanti ada deskripsi, narasi, persuasi, kemudian argumentasi, dan eksposisi. Kemudian yang berikutnya adalah kerangka karangan. Kerangka karangan ini adalah sebenarnya petunjuk atau bagaimana pedoman kita ketika kita untuk menulis atau menyampaikan sesuatu, maka disarankan untuk membuat sebuah kerangka. Jadi terutama untuk tulisan-tulisan yang panjang, membuat makalah, membuat tugas, itu biasanya disarankan kita untuk membuat sebuah kerangka. Kerangka itu adalah kalau kita di jalan itu menjadi patokan, pedoman, sehingga batasan-batasannya jelas, apa yang akan kita butuhkan, apa yang kita cari, kemudian juga penjelasannya juga ada batasan-batasan sehingga tidak melebar kemana sana kemari, sehingga ada ada pagar, ada batasan, sehingga apa yang kita tulis itu memang sesuai dengan tujuan dan tema yang kita buat sebelumnya. Lalu yang materi yang berikutnya adalah kutipan dan daftar pustaka. Kutipan dan daftar pustaka ini nanti berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Jadi ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, maka nanti ketika kita mengutip atau mengambil pendapat orang lain, maka dia itu harus disebutkan sebagai sebuah kutipan. Nah, sebuah kutipan ini nanti itu harus ditulis sumbernya. Nah, cara menuliskan sumbernya nanti ada dua macam. Bisa menggunakan footnote atau catatan kaki di bawah, atau kita integrasikan dalam tulisan. Jadi biasanya ditulis itu nama akhir setelah disingkat, kemudian tahun terbit bukunya, lalu judul dan halaman. Nah, nanti kaitannya dengan sumber ini berhubungan dengan daftar pustaka. Jadi kalau Anda menulis sebuah karya ilmiah, harus ada daftar pustaka selain kutipan. Jadi daftar pustaka itu adalah daftar sumber-sumber rujukan yang kita gunakan ketika kita menulis atau tugas yang kita buat. Ada rujukannya. Rujukan ini bisa beragam, bisa rekaman, bisa dari media massa, televisi, radio, media cetak, bisa daring, atau dari buku, dari penelitian, dari jurnal. Yang semuanya nanti ketika kita mengambil pendapat orang, maka itu harus disebutkan sumbernya. Karena kalau kita tidak sebutkan sumbernya dan kita anggap sebagai pendapat kita, maka itu sudah masuk ranah plagiat. Nah, plagiat dalam dunia tulis menulis, dalam dunia ilmiah, itu merupakan sesuatu yang sangat diharamkan, dan kalau memungkinkan kita tidak melakukan plagiator dan kita tidak menjadi seorang plagiator. Dan yang berikutnya adalah surat. Surat ini sebuah bentuk komunikasi melalui secara tertulis, bisa resmi, bisa pribadi, bisa setengah resmi. Jadi nanti kita akan bahas apa sih syarat-syarat sebuah surat resmi. Ada kop, ada nomor surat, ada stempel, ya kan, ada tembusan. Apa sih yang dimaksud dengan tembusan? Bagaimana membuka surat, bagaimana menyampaikan isi, bagaimana menutup. Karena secara garis besar surat itu sebenarnya ada hanya 3 bagian. Bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Saya kira itu rangkaian materi yang kita bahas dalam pertemuan selama semester ini ke depan. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hikmah dan manfaatnya, dan semoga materi yang kita pelajari selama mata kuliah ini juga akan menjadi ladang amal bagi kita semua, Anda yang menerima dan saya yang memberi materi. Dan semoga apapun yang kita kerjakan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.